Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-446. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Kiai Gringsing yang berkuda di paling depan tiba-tiba saja terhenti, sehingga mereka yang berada di belakangnya pun terhenti pula. Bahkan orang tua itu kemudian meloncat turun sambil mengamat-amati keadaan di sekitarnya dan menyusup masuk beberapa langkah ke dalam hutan rindang itu. Ki Sumangkar, Agung Sedayu, dan Swandaru pun kemudian berloncatan turun pula. Hampir berbareng perhatian mereka pun segera tertarik pula oleh seonggok abu yang diperhatikan oleh Kiai Gringsing. Perapian, desis Kiai Gringsing. Ki Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya. Iya, ia menyahut. Agaknya ada beberapa orang yang membuat perapian di sini. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Dilihatnya ranting-ranting perdu di sekitarnya berpatahan dan rumput-rumput pun roboh terinjak kaki orang. Dan bahkan agaknya ada di antara mereka yang berbaring. Beberapa lembar daun pembungkus makanan bertebaran pula di sekitar tempat itu. Ada beberapa orang yang semalam bermalam di sini, berkata Kiai Gringsing, dan itu sangat menarik perhatian. Ki Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya. Sejenak kemudian ia bergumam, orang-orang asing bagi daerah ini. Agaknya mereka membawa bekal makanan. Agung Sedayu dan Swandaru pun mengangguk-angguk pula. Meskipun mereka tidak memberikan tanggapannya, namun mereka mulai berpikir dan menghubungkan hal itu dengan kemungkinan yang dikatakan oleh Ki Lurah Beranjangan. Memang ada sesuatu yang harus kita perhatikan, berkata Kiai Gringsing kemudian. Baiklah, hal ini dapat kita jadikan bahan persoalan dengan Angger Untara dan Ki Lurah Beranjangan itu. Agung Sedayu yang masih saja mengangguk-angguk kemudian bertanya, jadi di manakah kira-kira mereka sekarang? Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar berbareng menggeleng. Yang menjawab kemudian adalah Kiai Gringsing. Kita tidak tahu kemana mereka pergi. Mungkin mereka berkeliaran di sekitar Jati Anom untuk mendapat bahan yang lebih lengkap tentang daerah itu. Dan kemungkinan yang akan dilakukan di dalam upacara pengantin itu. Dan di malam hari mereka akan berkumpul lagi di sini, sahut Agung Sedayu. Kiai Gringsing tidak menyahut, tetapi seperti yang diduganya, Agung Sedayu kemudian berkata, kita dapat mengintainya di sini di malam hari. Iya, Swandaru menyambung, kita dapat mengetahui siapakah mereka itu. Jika perlu, kita akan menghancurkan mereka sebelum mereka berbuat apa-apa. Kau selalu tergesa-gesa, potong Agung Sedayu. Kita harus yakin dahulu tentang mereka.
Tentu kita harus yakin dahulu. Karena itu, baiklah, nanti malam kita lihat siapakah yang ada di sekitar hutan ini. Mungkin mereka tidak akan kembali ke tempat ini, tetapi mereka akan berada di tempat lain, berkata Kiai Gringsing. Dan Ki Sumangkar menyahut, tetapi tidak akan jauh dari tempat ini. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu katanya, baiklah, marilah kita meneruskan perjalanan yang pendek ini. Mungkin kita dapat menemukan jawab di Jati Anom. Siapa tahu, mereka justru para prajurit yang sedang nganglang untuk mengawasi keadaan. Setelah sekali lagi mereka meneliti tempat itu dan tidak menemukan tanda-tanda baru, mereka pun segera meneruskan perjalanan mereka ke Jati Anom dengan membawa sebuah laporan tentang perapian di hutan kecil yang agak menjorok masuk dari jalan setapak di pinggir hutan itu. Demikianlah, maka perjalanan ke Jati Anom itu tidak memakan waktu terlalu lama. Ketika matahari naik di atas ujung pepohonan, mereka pun telah sampai ke daerah Kademangan itu. Meskipun Jati Anom yang sudah mulai miring karena letaknya di lereng Merapi itu tidak sesubur Sangkal Putung, namun sawahnya pun tampak hijau sejauh mata memandang. Pematang-pematang yang bagaikan tangga raksasa memanjat semakin lama menjadi semakin tinggi di lereng Gunung Merapi. Namun demikian masih juga tampak dataran-dataran yang rata seluas jangkauan mata. Derap beberapa ekor kuda di tengah-tengah bulak itu memang menarik perhatian para petani yang bekerja di sawah. Namun mereka pun mengetahui bahwa seorang senopati dari Pajang yang kebetulan berasal dan kini berada di Jati Anom akan melangsungkan perkawinannya. Sehingga dengan demikian Jati Anom telah menjadi semakin ramai. Bukan saja orang-orang yang berkepentingan dengan hari perkawinan Untara, tetapi juga prajurit-prajurit memperpendek gelombang dalam pengamatan mereka. Setiap kali dua orang prajurit berkuda melintasi bulak-bulak panjang yang memisahkan padukuhan yang satu dengan padukuhan yang lain, bahkan mereka mengawasi juga pinggiran hutan di atas padukuhan Jati Anom dan di daerah sebelah timur. Kedatangan Kiai Gringsing dan Ki Sumangka di rumah Widura telah disambut dengan akrab. Sebagai orang yang meskipun bukan berasal dan berada di dalam lingkungan pemerintahan dan pimpinan keprajuritan, namun keduanya adalah orang-orang yang memiliki kelebihan. Bahkan Untara tahu benar bahwa sebenarnya Ki Sumangkar bukan sekedar seorang yang tidak berarti di Kepatihan Jipang pada masa pemerintahan Adipati Haryo Penangsang yang diembani oleh Patih Mantahun. Setelah duduk sejenak sambil berbicara tentang keselamatan masing-masing serta meneguk air panas, barulah Untara mengatakan maksudnya mempersilahkan keduanya hadir di Jati Anom lebih cepat dari rencana mereka. Justru selagi aku tidak berada di tempat, Paman Widura memerlukan kawan yang dapat dibawa berbincang, berkata Untara kemudian. Bahkan aku mengharap Kiai berdua hadir kemarin di Jati Anom. Aku sudah gelisah, apakah Kiai berdua agak berkeberatan untuk meninggalkan Sangkal Putung? Kiai Gringsing tersenyum sambil mengangguk-angguk. Ia berkata, bukan berkeberatan, tetapi kami ingin berkuda di pagi hari yang segar seperti ini. Untara tersenyum
Sambil mengangguk-angguk ia pun kemudian mulai mengatakan maksudnya. Di gandok itulah Ki Lurah Branjangan beserta pengiringnya beristirahat. Kiai Gringsing pun mengangguk-angguk pula. Agung Sedayu sudah mengatakan serba sedikit, dan sekarang aku menjadi semakin jelas. Kiai Gringsing berhenti sejenak, lalu katanya, tetapi kita memang harus berhati-hati. Dan bukankah anak Mas Untara sudah memperhitungkan semua kemungkinan dan mempersiapkan para prajurit? Iya, Untara mengangguk-angguk pula. Tetapi prajurit Pajang telah bersikap, bahkan sebagian dari mereka terlampau keras menentang Mataram. Barangkali Agung Sedayu pernah bercerita apa yang dialaminya karena kecurigaan prajurit Pajang yang berlebih-lebihan. Karena itu, di dalam persoalan yang terlalu lembut dan licin, mereka kurang dapat menanggapinya. Juga Ki Lurah Branjangan yang datang dari Mataram itu pun sudah bersikap, meskipun ia masih berusaha untuk berbuat sebaik-baiknya. Karena itu, aku memerlukan pihak yang dapat menguasai keadaan ini sebaik-baiknya. Di samping kedua belah pihak akan berjalan sesuai dengan garis tugas masing-masing. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Agaknya Untara telah menemukan pengalaman baru di dalam sikapnya, sehingga ia bukan lagi Untara yang terlampau tajam. Meskipun demikian, masih tampak pada sikap dan kata-katanya, Untara adalah seorang senopati perang yang pada saat-saat tertentu pasti akan tampil dalam sikap dan tindakan-tindakan seorang senopati. Apakah Kiai bersedia membantu kami dan Paman Widura di dalam hal ini? Desak Untara. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, aku tidak berkeberatan. Aku akan membantu anak Mas. Kiai Gringsing berhenti sejenak. Ditatapnya wajah Ki Sumangkar yang juga sedang mengangguk-angguk. Lalu katanya, dan kami sudah mulai melihat sesuatu yang barangkali penting anak Mas ketahui. Untara menjadi tegang sejenak, lalu katanya, maksud Kiai, sesuatu yang menyangkut persoalan yang kita bicarakan ini. Kiai Gringsing pun mengangguk, lalu dikatakannya apa yang dilihatnya di dalam perjalanannya ke Jati Anom. Apakah mungkin para prajurit yang sedang nganglang berhenti dan membuat perapian? Kiai Gringsing mencoba bertanya. Tidak, tentu tidak mungkin. Untara merenung sejenak. Itulah yang penting. Memang persoalan-persoalan yang kadang-kadang tidak pernah kita duga sebelumnya. Aku akan memerintahkan para prajurit untuk menelitinya. Jangan tergesa-gesa anak Mas. Seperti yang kau katakan, bahwa prajurit-prajurit itu sebagian telah bersikap keras menghadapi ketegangan antara Pajang dan Mataram. Ketegangan yang justru tumbuhnya dari atas. Jadi, biarlah kami melihatnya. Nanti malam kami akan mencoba meyakinkan apakah sebenarnya yang telah kami lihat itu. Untara mengerutkan keningnya, namun ia pun mengangguk-angguk sambil berkata, baiklah, jika Kiai memerlukan, kami dapat menyediakan beberapa orang prajurit. Tetapi Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. Jawabnya, jangan menimbulkan kesan yang tegang, agar upacara perkawinan anak Mas dapat berjalan dengan tenang. Kami hanya memerlukan izin anak Mas, dan kami akan mencoba berbuat dengan hati-hati, karena kami sadari di mana kami sedang berdiri. Untara menarik nafas dalam-dalam. Adalah di luar kebiasaannya untuk begitu saja mempercayakan tugas yang berat kepada orang lain, bukan kepada lingkungannya.
ia mempunyai sekelompok petugas sandi yang dapat melakukan tugas-tugas serupa itu. Namun demikian, benar juga kata Kiai Gringsing, jika ia memerintahkan pasukan sandinya dan menemukan sesuatu yang dianggapnya penting, maka akan timbul ketegangan dalam lingkungan prajurit Pajang. Ketegangan itu tentu akan berpengaruh pada hari perkawinannya yang segera akan berlangsung. Sejenak Untara merenungi kata-kata Kiai Gringsing, namun kemudian ia mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkata, "Aneh sekali, tiba-tiba saja aku setuju dengan pendapat Kiai. Namun hal itu justru karena aku sudah mengenal Kiai berdua bersama murid-murid Kiai." "Terima kasih atas kepercayaan ini. Nanti malam kami akan mencoba mengetahui apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh orang-orang yang membuat perapian di hutan itu." "Silahkan Kiai, tetapi kami berharap bahwa tidak akan timbul salah paham dengan petugas-petugas sandi dari Pajang. Jika kalian terpaksa berselisih pendapat, maka kalian harus berkata berterus terang bahwa kalian mendapat tugas khusus dari aku, dari Senopati di daerah selatan ini, supaya persoalan kalian dikembalikan kepadaku. Aku berharap agar kalian tidak bertindak langsung terhadap petugas sandi itu, karena aku yakin bahwa tidak ada seorang pun dari petugas-petugas sandi Pajang yang dapat berbuat seperti Kiai." Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Memang tugas di medan yang sedang dibayangi oleh ketegangan ini memerlukan kewaspadaan yang tinggi, karena kadang-kadang petugas-petugas khusus semacam yang akan mereka jalani itu dapat mengakibatkan justru mereka harus berhadapan dengan berbagai pihak. Namun Kiai Gringsing memahami pesan itu, sehingga karena itu, maka ia pun mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkata, "Baiklah anak mas, kami akan melakukan semua pesan anak mas. Dan karena itulah, maka sore nanti kami minta diri untuk kembali ke Sangkal Putung, agar kepergian kami tidak menimbulkan kecurigaan." Untara mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Silahkan, Kiai dapat menempuh jalan yang manapun yang baik bagi Kiai. Namun sebelumnya, Kiai dapat bertemu dengan Ki Lurah Branjangan, sekedar untuk memperkenalkan diri." Kiai Gringsing memandang Ki Sumangkar sejenak, namun kemudian ia mengangguk pula sambil berkata, "Baiklah, aku akan memperkenalkan diri dengan salah seorang petugas dari Mataram. Aku kira Mataram memang perlu menyusun jaringan pengamanan bagi diri mereka sendiri." "Iya, tetapi Mataram masih berada di dalam lingkungan Pajang, sehingga tanggung jawab keamanan seluruhnya masih menjadi tanggung jawabku." Kiai Gringsing mengerutkan keningnya, namun kemudian ia pun menyahut, "Ya, memang segala sesuatunya Mataram harus mempertanggungjawabkannya kepada Pajang. Dalam hal ini kepada Senopati yang mendapat tanggung jawab di daerah selatan, yang langsung berhadapan dengan Mataram." "Bukan yang berhadapan dengan Mataram," sahut Untara, "tetapi yang kekuasaannya meliputi Mataram." "Oh," sekali lagi Kiai Gringsing mengangguk-angguk. "Iya, yang kekuasaannya meliputi daerah selatan sampai ke alas Mentaok." Tampak wajah Untara menegang sedikit, namun ia pun kemudian berusaha untuk menghilangkan segala kesan itu. Sambil tersenyum, Untara berkata, "Kiai benar, kekuasaanku sampai ke alas Mentauk dengan segala isi dan perkembangannya yang terjadi di atasnya, karena bentuk penyerahan Sultan Pajang kepada Ki Gede Pemanahan masih belum jelas." Kiai Gringsing tidak menyahut lagi,
Selain mengangguk-anggukkan kepalanya, sekilas ia memandang Ki Sumangkar, dan Ki Sumangkar pun ternyata baru mengangguk-angguk. Mereka tidak dapat berbuat lain daripada menangkap si Ratan Sikap Untara yang sebenarnya sebagai seorang prajurit Pajang. Demikianlah, maka sejenak kemudian kedua orang tua itu pun diperkenalkan dengan Ki Lurah Beranjangan. Namun ternyata pertemuan Ki Lurah Beranjangan dengan Ki Sumangkar telah menumbuhkan keheranan sejenak. Tetapi sejenak kemudian Ki Lurah Beranjangan tersenyum sambil tertawa. "Ki Sumangkar, aku sudah mendengar pengampunan khusus dari Sultan Pajang atasmu." Ki Sumangkar hanya tersenyum saja, sementara Kiai Gringsing bertanya, "Jadi kalian sudah saling mengenal?" Ki Sumangkar mengangguk. Katanya, "Aku mengenalnya sebagai Ki Lurah Mudal. Nama itu terlalu jelek. Ki Widura lebih senang menyebut aku Ki Lurah Beranjangan." Demikianlah mereka sempat berbicara sejenak dengan akrabnya, seolah-olah mereka bertemu dengan kawan sendiri dari lingkungan yang sama. Ketika kemudian matahari menjadi semakin rendah, maka Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar pun segera minta diri. Mereka berpura-pura akan kembali ke Sangkal Putung bersama Agung Sedayu dan Suwandaru. Hanya Untara dan Widura sajalah yang mengetahui bahwa mereka berniat untuk mengintai orang-orang yang tidak dikenal yang telah membuat perapian di hutan yang terbentang di pinggir jalan antara Sangkal Putung dan Jati Anom. "Bagaimana dengan kuda-kuda ini?" bertanya Suwandaru ketika mereka mendekati hutan rindang itu. "Apakah kuda-kuda ini tidak justru mengganggu?" Kiai Gringsing mengerutkan keningnya, lalu katanya, "Kita ikat kuda-kuda itu agak jauh dari hutan." Mereka berempat pun kemudian menuju ke sebuah pategalan di ujung hutan. Mereka mengikat kuda-kuda mereka di tengah pategalan dan tersembunyi, sehingga tidak mudah diketahui oleh orang-orang yang lewat di pinggir pategalan itu. "Bagaimana kalau pemiliknya menengok pategalan ini di malam nanti?" bertanya Suwandaru. "Jarang sekali seseorang pergi ke pategalan yang kebetulan sedang mulai ditanami. Jika pohon ini menjelang mengambil buahnya, barulah setiap kali mereka menengok di malam hari." "Kita menunggu gelap di sini?" bertanya Agung Sedayu tiba-tiba. "Ya, kita menunggu gelap di sini. Tempat ini terlindung oleh pepohonan yang cukup rimbun," sahut gurunya. Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berjalan hilir mudik. Dicobanya untuk membayangkan apa yang akan mereka lakukan apabila hari menjadi gelap. Tiba-tiba saja ia berhenti dan bertanya kepada gurunya, "Apakah mungkin orang yang membuat perapian itu orang-orang yang tidak dikenal di daerah ini, Guru?" Gurunya menganggukkan kepalanya. "Ya," jawabnya, "agaknya mereka orang asing di sini." "Jika mereka orang asing, apakah perapian itu tidak mengundang para peronda untuk mendekatinya? Bukankah mereka berada di tempat yang terlindung agak menjorok masuk? Dan menurut perhitungan mereka, para peronda dari Jati Anom tidak akan sampai ke tempat mereka membuat perapian itu." "Agaknya memang demikianlah," sambung Ki Sumangkar. "Ternyata tidak seorang peronda pun yang pernah melaporkan tentang perapian kepada Untara." Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya pula. "Dan sebentar lagi kita akan melihat siapakah sebenarnya mereka itu,"
Ketika matahari menjadi semakin rendah dan hilang di balik cakrawala, maka mereka pun segera mulai bersiap-siap. Mereka harus mendahului orang-orang yang ingin mereka ketahui keadaannya itu. Karena itu, ketika malam mulai turun, mereka berempat pun segera meninggalkan kuda-kuda mereka. Dengan hati-hati mereka berjalan menuju ke hutan yang tidak begitu lebat, yang membentang di sebelah jalan ke Sangkal Putung. Bagaimana jika ada harimau yang sampai ke Patagalan itu, Guru? Bertanya Suandaru. Kemungkinan itu kecil sekali, terlalu jauh bagi seekor harimau. Kecuali apabila harimau itu benar-benar kelaparan. Tetapi mudah-mudahan tidak ada seekor harimau yang pergi ke Patagalan, karena biasanya mereka tidak akan menjumpai apapun di sana. Agaknya harimau-harimau yang kelaparan lebih senang pergi ke Patisan untuk mencari ternak. Demikianlah, maka mereka berempat pun segera masuk ke dalam daerah hutan yang sudah menjadi gelap. Mereka menempatkan diri mereka di tempat yang cukup terlindung, tetapi mereka dapat melihat lapangan rumput yang diselingi oleh pohon-pohon perdu di luar hutan sampai ke pinggir jalan. Dalam kegelapan mereka akan dapat melihat bayangan yang bergerak-gerak di tempat yang terbuka apabila orang-orang itu benar-benar datang lagi ke sekitar tempat itu. Untuk memperluas jarak jangkau pengamatan mereka, maka mereka berempat tidak berada di tempat yang sama. Kiai Gringsing dan Suandaru memanjat sebatang pohon yang tidak jauh dari bekas perapian yang mereka ketemukan agak menjorok ke dalam. Sedang Ki Sumangkar dan Agung Sedayu berada di dalam semak-semak, justru di bibir hutan itu. Apakah mereka akan kembali, Guru? Bertanya Suandaru. Kita tidak tahu, jawab gurunya. Tetapi aku mengharap mereka akan kembali. Mereka akan membuat perapian lagi dan berbicara tentang tugas-tugas mereka. Suandaru menganggukkan kepalanya. Tetapi memang mungkin pula mereka menemukan tempat lain yang lebih baik. Dan apabila demikian, kita akan sia-sia semalam suntuk di tempat ini. Sambung gurunya. Suandaru mengerutkan keningnya, tetapi ia hanya berdesah di dalam dirinya. Jika demikian, kamilah yang lebih bodoh dari orang-orang itu. Namun kemudian keduanya tidak berbicara lagi. Suandaru duduk di atas dahan yang cukup besar, bersandar batangnya yang condong. Sedang gurunya duduk sambil berjuntai, seperti sedang duduk di sebuah ayunan yang tergantung tinggi-tinggi. Agung Sedayu dan Ki Sumangkar pun tidak banyak berbicara. Mereka lebih memusatkan perhatian mereka kepada keadaan di sekitarnya, sehingga mereka tidak ubahnya seperti patung-patung yang membeku. Mereka mulai menjadi gelisah ketika malam menjadi semakin malam. Namun tidak seorang pun yang tampak lewat di dekat mereka, apalagi berhenti dan membuat perapian. Tetapi meskipun demikian, mereka masih tetap menahan hati, karena mereka masih berpengharapan bahwa mereka tidak akan gagal. Selagi mereka termangu-mangu menunggu orang-orang yang belum mereka ketahui dengan pasti itu, tiba-tiba Kiai Gringsing yang duduk berjuntai di atas sebatang dahan itu mengerutkan keningnya. Kemudian digambitnya Suandaru yang duduk terkantuk-kantuk. Jangan tidur, desisnya. Suandaru menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak tertidur. Lihatlah, bisik gurunya kemudian.
Swandaru mengangkat wajahnya mencari sesuatu di dalam rimbunya dedaunan. Bukan di sana, tetapi lihat itu. Api! Desis Swandaru dengan serta-merta sambil membelalakkan matanya. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Di sela-sela batang pepohonan mereka melihat samar-samar nyala api di dalam kegelapan. Meskipun tidak tepat di tempat yang kemarin, tetapi perapian itu tidak berada terlalu jauh. Marilah kita melihat, bisik Swandaru. Jangan tergesa-gesa, kita belum tahu siapakah mereka itu. Jika mereka memiliki kemampuan indera yang melampaui manusia biasa, maka kita harus sangat berhati-hati. Tetapi mudah-mudahan mereka orang-orang biasa seperti kita. Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya, namun di dalam hatinya ia berkata, guru juga orang yang melampaui kewajaran manusia yang lain. Sejenak Kiai Gringsing masih tetap berada di tempatnya. Perapian yang mereka lihat sedikit bertambah besar, namun kemudian susut kembali. Agaknya orang-orang yang mengerumuninya berusaha agar perapian itu tidak menjadi begitu besar. Apakah Kakang Agung Sedayu juga melihatnya? Bertanya Swandaru. Kiai Gringsing menggeleng. Jawabnya, mungkin tidak. Tempatnya tidak memungkinkan. Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu katanya, apakah kita akan memberitahukan kepadanya dan kepada Paman Sumangkar? Iya, aku akan memberitahukan. Tunggulah kau di sini. Jika ada sesuatu yang penting, kau dapat memberitahukan kepadaku dengan isyarat. Apakah isyarat itu? Kau dapat menirukan suara burung kedasi seperti orang-orang di alas tambak boyo. Iya. Nah, itulah isyaratnya jika perlu sekali. Tetapi aku tidak akan lama, karena mereka berada tidak jauh dari tempat ini. Asal saja mereka tidak berpindah tempat. Kiai Gringsing kemudian turun dengan hati-hati. Ketika ia sudah berdiri di tanah, ia tidak segera bergeser. Dengan ketajaman panca inderanya ia meyakinkan lebih dahulu bahwa tidak ada orang yang berada di sekitar tempat itu. Baru setelah ia yakin benar-benar bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya, maka Kiai Gringsing itu mulai bergeser mendekati tempat Ki Sumangkar dan Agung Sedayu bersembunyi. Ternyata mereka berdua tidak beranjak dari tempatnya. Namun karena Ki Sumangkar tidak tahu bahwa Kiai Gringsing akan datang kepadanya, maka desir dedaunan yang tersentuh oleh tubuh Kiai Gringsing membuatnya bersiap-siap. Bahkan dikamitnya Agung Sedayu yang duduk di sampingnya. Agung Sedayu pun kemudian mempersiapkan dirinya pula. Suara desir itu lambat laun didengarnya pula. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.